Semuanya sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menangkap ilmu-ilmu yang diberikan. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, pertama, yaitu menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita ke materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, berikut adalah trigonometri dasar yang berkaitan dengan trigonometri pada segitiga. Yang pertama berkaitan dengan sudut. Jika kita nyatakan bahwa putaran dari sudut ini adalah berlawanan arah jarum jam, perputaran ke sini, ya, ini sudutnya alfa. Karena perputarannya berlawanan arah jarum jam, maka sudut tersebut itu bernilai positif. Dan jika putaran searah dengan jarum jam, maka sudut bernilai negatif. Kemudian untuk ukuran sudut yang sudah kita kenal, ukuran sudut itu adalah derajat, di mana satu putaran lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat. Ini berarti 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Nah, yang kedua, satuan untuk sudut adalah radian. Nah, dimisalkan di sini adalah sebuah lingkaran, kemudian sudut AOB, nah, dalam radian itu didefinisikan sebagai panjang AB, yaitu AB ini adalah busur, panjang busur AB dibagi dengan jari-jarinya. Jadi jika panjang AB, busur AB di sini adalah R, maka sudut AOB ini adalah panjang AB dibagi dengan jari-jari, panjang AB-nya adalah R, dan panjang jari-jarinya adalah R. R dibagi R menghasilkan 1, berarti 1 radian. Jadi 1 radian itu adalah panjang sebuah busur AB, di mana panjang busur tersebut sama dengan besarnya jari-jari. R dibagi dengan R sama dengan 1 radian. Nah, ada hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Jika di sini Ibu putar titik A di sini, 1 putaran penuh, dan sampai di titik B, ya, jika OA diputar 1 putaran, maka busur itu ini sama dengan kelilingnya. Sama dengan keliling, di mana kita tahu rumus 1 keliling suatu lingkaran itu sama dengan 2πr. Maka sudut AOB adalah panjang AB berarti kelilingnya 2πr dibagi dengan jari-jarinya, dibagi dengan R. R-nya bisa kita coret. Jadi 1 putaran penuh ini kita dapat 2π radian. Jadi 1 putaran itu sama dengan 2π radian. Artinya 2π radian, tadi 1 putaran itu 360 derajat. Atau pi radian, karena ini 2, pi radian berarti dibagi 2, 360 dibagi 2 jadi 180 derajat. Artinya 1 derajat itu sama dengan pi per 180. Nah, ini materinya tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kalau di sini Ibu punya sebuah segitiga, siku-siku di sini, dan kita nyatakan untuk sudutnya ada di sini, bahkan sudut alfa di sini. Nah, maka sisi yang ada di depan dan di samping dari segitiga siku-siku ini adalah sisi siku-siku, sisi yang membentuk sudut siku-siku. Ya, dan sisi yang paling panjang ini adalah sisi miringnya. Jadi kalau kita misalkan yang ada di depan sudut ini kita misalkan sisi depan, dan ini adalah sisi samping, dan sisi yang paling panjang dari segitiga siku-siku ini kita sebut sisi miring.
Kalau kita misalkan di sini adalah A, di sini adalah titik B, dan di sini titik C, maka pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras, di mana kalau kita mencari sisi miringnya atau AC, maka AC kita bisa cari dengan mengakarkan sisi-sisi siku-sikunya. AB kuadrat ditambah CB kuadrat. Nah, itu untuk menghitung sisi miringnya, berlaku teorema Pitagoras. Nah, pada segitiga siku-siku ini berlaku perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometrinya antara lain sin alfa. Sin alfa itu adalah sisi depan sudut, kita tulis depan, per sisi miringnya, demi. Untuk sin. Untuk cos alfa itu sisi sampingnya per sisi miringnya, sami. Dan yang ketiga adalah tangen alfa. Tangen alfa adalah sisi depannya per sisi samping. Nah, Ibu sediakan di sini soal latihan, 4 soal latihan. Yang pertama, ini mengubah ukuran sudut dari pi radian ke dalam derajat. Yang kedua, mengubah ukuran sudut ini dari derajat ke radian. Yang kedua, menentukan nilai perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Di mana yang A ini diketahui sudutnya di sini, yang B ini tidak tertulis sudutnya di sini, ya. Kemudian yang nomor 3, diketahui sin A itu adalah 3/5. Di mana kalian tahu sin itu depan per miring, berarti sisi depannya 3, sisi miringnya 5. Nah, berarti ada satu sisi lagi yang belum diketahui. Nah, itu cari dengan perbandingan trigonometri atau cari dulu dengan teorema Pitagoras. Dan yang keempat, ini harus digambar jika alfa adalah sudut lancip. Sudut lancip berarti sudut yang kurang dari 90 derajat. Dan tangan alfanya itu adalah P. Nah, tangan itu depan per samping. P depannya berarti P, sampingnya berarti 1. Nah, tentukan nilai trigonometri yang lainnya. Berarti sama, satu sisinya harus dicari dulu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, itu soal latihannya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan kalian dapat mengerjakan soalnya dengan benar dan dengan demikian pembelajaran untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan membaca doa bersama. Doa dimulai. Selesai. Demikian, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.